Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semua. Di sini dengan Moldi. Saat ini saya akan melakukan video review dari Mito A50 atau biasa disebut Mito Fantasy. Kita mulai dari sisi desainnya. Pertama, Mito Fantasy ini memiliki bentang layar seluas 5 inch dengan resolusi 480x854 pixel, yaitu jadinya dia memiliki kerapatan pixel sebesar 240 pixel per inch, merupakan kerapatan pixel yang bisa dibilang cukup nyaman, walaupun tidak sampai kategori retina display, tapi dengan harga yang ditawarkan yaitu sekitar 1 jutaan, tentunya layar dengan resolusi seperti ini dapat dikatakan cukup baik. Bisa dilihat juga dari reproduksi warna, dapat dikatakan sangat cukup untuk penggunaan sehari-hari. Namun di sisi lainnya adalah walaupun dari spek sheetnya atau spesifikasinya merupakan LCD, hanya saja memiliki karakter seperti TFT, yaitu yang tidak memiliki viewing angle yang cukup luas. Sebagai contoh seperti ini, ketika saya miringkan, dia akan mengalami distorsi sehingga tidak cukup jelas atau tidak memiliki viewing angle yang luas. Oke, itu dari di bagian depannya juga terdapat kamera VGA. Maaf, tidak terlihat. Kamera depannya untuk video chat terdapat kamera VGA dan di sini ada earpiece. Kemudian di bagian atasnya terdapat, mungkin cukup gelap ya, 3,5 mm headset jack dan maaf tidak bisa fokus, dan dikat. Oke, di bagian atasnya terdapat 3,5 mm headset jack dengan micro USB port. Di bagian belakang terdapat kamera sebesar dengan resolusi 5 megapiksel, sayangnya tanpa autofocus, sehingga ini merupakan kekurangan terbesar dari ponsel ini, dan disertai dengan flash. Dan ada logo Mito di sini dan speaker. Mito menuliskan bahwa speaker ini didukung oleh DTS Sound. Fungsinya sebagai apa, saya pun masih belum mengerti. Di bagian bawah tidak terdapat apa-apa, dan di bagian sisi kanan ponsel terdapat tombol power dan lock, merupakan posisi yang sangat pas di jempol. Dan di bagian sisi kanan ponsel terdapat tombol pengatur volume. Oke, langsung aja kita mulai buka. Karena memiliki operating system 4.2.2 Jelly Bean, jadi mendukung widget pada lock screen-nya. Langsung saja kita masuk. Ini dia home screen-nya. Saya mengganti launcher ini dengan Nova Launcher karena ternyata pada launcher bawaannya terdapat sedikit lag atau delay dalam home screen, tapi tidak dalam application tray seperti yang dilihat pada video unboxingnya. Jadi intinya harus memerlukan sedikit kostumalisasi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Satu hal lagi yang saya keluhkan dari Mito Fantasy ini adalah banyaknya bloatware yang terinstall, atau bloatware adalah aplikasi bawaan yang sudah terinstall terlebih dahulu, seperti contohnya ada Baidu Browser, kemudian ada Little Big City ini, dan Kingdom Lords, dan aplikasi-aplikasi mainan lainnya. Dan juga yang terpampang dari bungkusnya, jatuh. Terpampang dari bungkusnya yaitu permainan Marvel Avengers.
itu udah ke install belum sih? Oke, kita lanjutkan. Keluhan yang lainnya yang saya temukan adalah pertama, bahwa Mytho Fantasy ini memasukkan cukup banyak bloatware pada ponsel ini. Contohnya seperti Baidu Browser ini. Terdapat memang browser bawaannya, yaitu browser, tapi tidak terinstall Chrome selayaknya Android Jelly Bean yang sebenarnya sudah memakai Google Chrome sebagai browser defaultnya. Dia memperkenalkan Baidu Browser di sini, merupakan browser yang ada icon lucunya yang dapat dipindah-pindahin, yang memiliki fungsi seperti ini. Oke. Kemudian juga anehnya juga dari Android 4.2.2 ini, dia tidak memiliki yang namanya Google Now. Sehingga untuk menjalankan Google Now, Anda harus mendownload Google Search terlebih dahulu, yaitu ya terdapat fitur Google Now di sana, dan mendisable fitur search yang ada di atas ini, sehingga defaultnya akan langsung ke Google Search. Saya tidak tahu mengapa Mytho melakukan ini, tapi yang jelas sekali lagi bahwa ponsel ini harus memiliki kita harus melakukan beberapa customizasi agar dia berjalan sebagaimana mestinya. Terlihat juga dari Google Now ini. Ya, itu dari Google Now ini bahwa biasanya saya terlihat lokasi rumah saya, namun saat ini tidak ada karena memang GPS dari ponsel ini tidak berjalan dengan baik, atau bisa dikatakan saya tidak pernah bisa menjalankan GPS ini, atau intinya GPS ini tidak berfungsi mungkin kasarnya, walaupun kondisi sudah dinyalakan dan GPS EPO Assistance dinyalakan dan Assisted GPS juga dinyalakan. Saya tidak pernah menemukan lokasi saya sendiri jika menggunakan Google Maps. Oke, WiFi juga kita nyalakan untuk membantu. Ini sudah saya lakukan tes di tengah lapangan sekalipun, sayangnya masih belum dapat berjalan dengan baik. Dan terlihat bahwa RAM yang sebesar 512 MB ini merupakan suatu kekurangan dari ponsel ini, karena setiap berpindah aplikasi selalu ada jeda waktu yang diakibatkan ponsel ini harus mematikan beberapa memori yang ada agar dapat menjalankan program yang lain, sehingga ada jeda waktu di antara setiap membuka dan menutup aplikasi. Di sini bisa terlihat ya, walaupun GPS statusnya on, tidak mendapatkan pergerakan sedikit pun. Saya temukan bahwa ada beberapa teman-teman di Kaskus yang berhasil menggunakan GPS-nya dan ada juga yang tidak. Jadi intinya dari pengalaman saya sendiri, saya tidak bisa saya tidak dapat menggunakan GPS ini dengan baik. Untuk benchmarkingnya, dilihat dari AnTuTu benchmark terlebih dahulu. Crash. AnTuTu benchmarknya dapat dilihat sebagai berikut.
Terlihat bahwa nilai ini merupakan nilai yang cukup bagus sebenarnya, 10.357 untuk ponsel di kelasnya dapat dibilang cukup bagus, walaupun saat ini memang nilai tersebut sudah dapat dikejar oleh ponsel-ponsel brand lain. Dia menggunakan spesifikasi 1 GHz dual core processor dari MediaTek, dan hasil dari kuadran standarnya adalah sebagai berikut. Intinya adalah ponsel ini dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan cukup nyaman, namun harusnya juga dapat bermain game dengan baik. Tapi untuk melihat performa gaming dapat dilihat di bagian kedua dari review ini. Untuk sensor yang terdapat pada ponsel ini dapat kita lihat sensornya, yaitu yang pertama ada accelerometer sensor, light sensor, orientation sensor, proximity sensor, tapi tidak terdapat temperature sensor atau gyroscope sensor, dan pressure sensor. Lucunya di sini terlihat bahwa dia terdapat magnetic sensor. Kita coba untuk jalankan kompasnya. Ya, kompasnya tidak dapat berjalan juga. Magnetic sensor error. No magnetic sensor or it out of order. Intinya juga saya tidak dapat menggunakan sensor magnetik dari ponsel ini, walaupun dari indikatornya terlihat bahwa dia memiliki magnetic sensor. Sekian untuk review bagian pertama ini. Kalau misal teman-teman suka, berikan tanda like. Kalau misal tidak suka atau ada yang kurang dari review ini, saya sangat senang sekali jika diberikan masukan. Dan terima kasih juga kepada terima kasih kepada teman yang ada di sini, yang namanya ada di sini, karena telah mengkoreksi bagian ini. Dia memiliki ROM sebesar 32 GB. GB ini adalah gigabit atau 4 GB dengan RAM 4 GB atau 512 MB. Intinya saya sebenarnya tidak mengerti mengapa Mito menuliskan ini. Saya kurang teliti. Memang benar 32 GB adalah 4 GB, tapi untuk satuan memori atau memori internal biasanya menggunakan 4 GB, dan 32 GB ini biasanya digunakan untuk kecepatan internet. Ini dilakukan karena apa? Saya tidak mengerti. Mungkin mereka punya pertimbangan sendiri. Sekian aja untuk review ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di review bagian kedua. Terima kasih.